Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih? Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan, yang bertujuan memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandang tertentu. Struktur teks eksposisi ada apa aja sih? Yang pertama ada tesis. Tesis adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut sebagai pernyataan pendapat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi tak heran apabila di bagian ini kamu akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atas tesis yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga ada penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terdiri dari 1. Kata-kata teknis, 2. Kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi, 3. Kata-kata yang berhubungan dengan kronologis, 4. Kata kerja mental, 5. Kata-kata rujukan, 6. Kata-kata persuasif, 7. Kata-kata denotatif. Mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Yang pertama ada kata-kata teknis. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik atau masalah yang dibahas. Misalnya saja seperti sektor kehutanan, penebangan liar, hutan lindung, hutan masyarakat, ekowisata, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata yang menjelaskan dengan hubungan argumentasi. Misalnya saja seperti jika, karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu. Yang ketiga ada kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi biasanya memakai kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau istilah yang menyatakan keterangan waktu. Tidak hanya itu, teks eksposisi biasanya juga menggunakan kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Sebagai contoh, akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. Dan yang keempat ada kata kerja mental. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa. Misalnya seperti menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menyedihkan, menduga, mengasumsikan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada kata-kata rujukan. Teks eksposisi banyak memakai kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang. Misalnya seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Dan yang keenam ada kata-kata persuasif. Teks eksposisi biasanya juga memakai kata-kata persuasif untuk mengajak atau memengaruhi lawan tutur. Kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif yaitu seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Yang ketujuh, kata-kata denotatif. Teks eksposisi juga banyak memakai kata-kata denotatif untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas. Denotatif sendiri bisa dipahami sebagai kata-kata yang memiliki makna sebenarnya. Kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan makna. Berikut ada contoh teks eksposisi yang berjudul Komodo terancam punah. Mari kita baca bersama-sama. Komodo
salah satu satwa endemik Indonesia yang tinggal di Kepulauan Nusa Tenggara, kini dikabarkan terancam punah. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Komodo, populasi komodo pada tahun 2020 mencapai 3.163 ekor. Populasi tersebut tersebar di beberapa pulau, dengan populasi terbesar menempati Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Lembaga International Union for Conservation of Nature atau bisa disebut IUCN, sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang konservasi, mengelompokkan komodo sebagai hewan yang terancam punah dikarenakan masalah pemanasan global. Menurut peneliti, populasi komodo dapat terus berkurang seiring dengan berkurangnya habitat mereka dikarenakan kenaikan suhu bumi. Selain itu, komodo yang hidup berdampingan dengan manusia memiliki mangsa yang terbatas. Alasannya, baik komodo maupun manusia mengonsumsi makanan yang sama. Walau begitu, populasi komodo dapat terus dijaga dengan pelestarian habitat dan penjagaan yang ketat. Seiring dengan adanya masalah pemanasan global, komodo terus menghadapi ancaman kepunahan. Namun, pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat mencegah kepunahan komodo dengan konservasi yang ketat. Nah, dari teks eksposisi di atas, mana sih yang termasuk tesis, argumentasi, dan penegasan ulangnya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah tesis, yang berada di awal paragraf. Yang kedua ada rangkaian argumen yang berada tepat di tengah paragraf. Selanjutnya adalah penegasan ulang yang berada di akhir paragraf. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham tentang teks eksposisi?